didukung dengan hadis-hadis. Itu ada hadisnya Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari kan. Nanti di akhirat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat. Siapa yang ada dalam hatinya keimanan atau tauhid walaupun sebesar biji zarah, ah, coba akan mendapatkan syafaat. Banyak ayat Al-Quran menamakan orang beriman walaupun dia melakukan dosa. Seperti wa in ta'ifatani minal mu'minina. Coba. Al-Quran mengatakan mu'minina. Tetap mengatakan mu'minina walaupun dia melenceng. Iktatalu, jika dua kelompok mukmin yang berperang, fa'aslihu bainahuma. Maka damaikanlah kedua belah pihak itu. Wa in bagat ihdahuma alal ukhra, bila salah satunya zalim terhadap yang lain atau sewenang-wenang terhadap yang lain, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Maka perangilah orang yang sewenang, kelompok yang sewenang-wenang itu sampai kembali itu. Apa artinya? Artinya Al-Quran melekatkan kelompok yang zalim itu sebagai al-bugha. Tetapi pada waktu yang sama Al-Quran tetap menamainya sebagai apa? Sebagai al-mu'minin. Ya tahu? Artinya dosa, kalau ada orang yang beriman, hatinya beriman, tetapi amal perbuatannya itu ya menunjukkan kadar kualitas imannya ya kecil, mas, ibaratnya baterai lowbat imannya. Ya, tetapi itu pun juga seperti dalam hadis, walaupun sebesar biji zarah, ya toh, imannya akan dikeluarkan nanti semua dari neraka, diangkat semua dengan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yang saya ingin sampaikan, coba baca hadis pertama. Umirtu, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umirtu an ukatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tus zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'hum amwalahum illa bihaqqil islam wa hisabum 'ala Allah. Zahirnya hadis ini bertentangan dengan ayat Al-Quran. Gitu? Karena ya seakan-akan hadis ini ada pesan untuk memaksa orang yang tidak percaya beriman menjadi beriman sampai diperangi. Gitu? Padahal di dalam Al-Quran jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fid dini. La ikraha fid dini. Tidak ada paksaan di dalam agama. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Itu Al-Qur'an memberi kebebasan, ya. Tidak ada siapapun boleh memaksakan, sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberi pencerahan oleh Allah ketika dia begitu berhasrat sekali pamannya yang menjadi penjaganya, pelindungnya, perisainya dari gangguan-gangguan kafir Quraisy, yaitu Abu Talib. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah berhenti berusaha melakukan apa saja supaya pamannya beriman. Tetapi dia diberi pencerahan oleh Allah dengan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha
yahdi man yasha. Ya kan? Itu semua menunjukkan tidak ada paksaan di dalam apa. Apa yang bisa dipahami dalam hadis ini adalah kita sebagai umat Islam mengemban amanah, yaitu amanah dakwah. Wajib berdakwah. Jadi bukan saja berperang, tetapi berdakwah di sini bisa melalui perilaku kita, bisa melalui ilmu pengetahuan, bisa melalui perangai kita, hubungan kita dengan orang itu, cara untuk memikat orang lain, melihat dan merasakan Islam itu. Bukan saja karena dalam beberapa ayat, ya, ketika hadis ahad, riwayat ahad bertentangan dengan yang mutawatir, maka hadis ahad itu mesti ditakwilkan supaya sejalan dengan yang mutawatir. Gitu? Karena Al-Quran banyak qat'iyatul dalalah dan juga qat'iyatus subut. Jadi semua Al-Quran qat'iyat subut, tapi sebahagian dhanniyat dalalah, sebagian qat'iyatul dalalah. Jadi Al-Quran secara sanad adalah qat'iyah, mutawatir. Siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Quran, maka dia keluar dari millatul Islam karena dia mengingkari sesuatu yang mutawatir, sesuatu qat'iyah. Tetapi siapa yang mengingkari makna Al-Quran, di mana ayat yang makna yang diingkari itu adalah berada pada zanniyatud dalalah, maka dia tidak disebut dengan kafir. Karena sebahagian lafaz Al-Quran itu ada qat'iyatud dalalah yang maknanya sudah pasti tidak menerima lebih satu makna. Ada juga zanniyatud dalalah dan ada juga zanniyatud dalalah yang bisa menerima penafsiran lain. Maka ini adalah ruang istihad, ruang khilafiyah. Jadi hadis ini tentu saja yang dimaksud adalah berperang di sini adalah berusaha semaksimal mungkin. Itu adalah satu di antara banyak penafsiran-penafsiran ulama untuk al-jam'u bainal hadis wa al-Quran. Ya, yani karena kalau ya, karena kalau buka semua literatur fikih eh, eh, al-aslu fi alaqatil muslimina wa ghairihim huwa hubungan kita dengan orang muslim dengan non muslim hubungan apa? Adalah damai. Tidak boleh memerangi orang karena kepercayaannya, ya. Karena banyak ayat disebutkan dalam Al-Qur'an, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Allah tidak melarang kalian berbuat baik, bertabarru kepada orang kafir atau yang tidak seiman dengan kalian selama orang itu tidak memerangi agamamu, ya, dan tidak mengusirmu dari tempat tinggalmu. Nah, ini kan dua bentuk penganiayaan yang tertinggi adalah memaksa orang, yaitu adalah memaksa orang ikut dengan pendapat kita. Itu tidak boleh. Al-Quran melarang itu. Antabarruhum wa tuqsitu ilaihim, dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil, sekalipun keadilan itu dibuat kepada orang yang tidak seiman dengan kita. Atau kalau kita curang, dan kecurangan itu dilakukan kepada non-muslim, itu juga artinya mafhum mukhalafahnya ayat. Kalau Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil, sekalipun keadilan itu dilakukan kepada orang non-muslim, maka Allah pun murka, tidak mencintai orang-orang yang berbuat curang, sekalipun kecurangan itu dilakukan kepada non-muslim. Coba perhatikan lanjutan ayat itu. Innama, akan tetapi, yanhakumullahu anil ladzina qatalukum fid dini wa dhaharu ala ikhrajikum. Hanya Allah melarang kalian berbuat baik
berbuat adil ya kepada orang yang memerangimu dan terang-terangan mengusirmu dari tempat tinggalmu. Itu adalah penganiayaan tertinggi. Antawallahum, untuk menjadikan mereka sahabat-sahabat, menjadikan mereka teman, menjadikan mereka sahabat setia. Wa may yatawallahu fa innahu dzalimun, dan siapa yang melakukan itu maka dia juga termasuk orang yang zalim. Itu maka ketika ada zanni, ini kan zanni ya, hadis zanni bertentangan dengan mutawatir, maka yang pertama dilakukan ketika kita mentarjih adalah al-jam'u. Bagaimana kita mengkomparasi, menggabungkan dua riwayat itu supaya sejalan. Kalau karena al-jam'u aula, selama masih bisa digabungkan maknanya, dikomparasi, dikolaborasi, makna dua riwayat itu, maka itu lebih baik daripada membuat yang lain lalu mengambil yang satu, ya kan? Dan juga eh, perlu juga kita perhatikan Waqid bin Muhammad ini, Ibnu Umar ini adalah termasuk juniornya sahabat ya, termasuk juniornya sahabat. Nah, juniornya sahabat kan anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya kan? Dan Ibnu Umar ini atau Abdullah bin Umar ini adalah sahabat yang paling, sebagaimana disebutkan dalam banyak riwayat, sahabat yang sangat mencintai Nabi. Saking cintanya adalah sahabat yang digelari dengan mirip Nabi karena karena cintanya kepada Nabi, dia meniru semua perbuatan Nabi. Cara langkahnya Nabi, cara makannya, ya tahu, cara tidurnya, dia meniru sampai ke hal-hal yang sifatnya tradisi atau kebiasaan sehari-hari. Saking cintanya, karena itulah dikenal abad yang paling banyak menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kecintaannya itu membuat dia ingin semua aktivitasnya, semua gerak-geriknya ingin menyerupakan itu dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu kenapa saya ingin sampaikan supaya kita memahami konteks satu teks, siapa sahabat yang meriwayatkan itu. Ya, Abdullah bin Umar adalah paling zuhud, ya, paling zuhud, ya, paling warak, sampai-sampai bapaknya presiden, ya, bapaknya presiden Abdullah bin Umar khalifah, tetapi dia menjauh dari bapaknya. Dia tetap melakukan aktivitas sehari-harinya, mengembala kambing, melakukan hal-hal yang sederhana. Ya, seharusnya dia sudah mendapatkan privilege yang istimewa. Ini anak presiden kan? Ya, dia tidak. Dia tetap pergi mengembala kambing. Kalau kita baru bapaknya kiai, ya, sudah arogan. Kalau Umar bin Khattab wara, ya, wara. Wara itu apa itu wara? Adalah protectionnya sangat tinggi. Dia mau segala hal, dia jauhi semua hal-hal yang dekat dengan yang haram atau makruh. Eh? Makanya itu saya kasih contoh bayangan ya. Hmm. Itu di akhirat nanti orang yang wara itu itulah kelompok nanti yang langsung masuk surga tanpa hisab. Mengapa demikian? Karena saya kasih contoh. Kalau Anda tidak wara,
banyak teman Anda, ada artis Hollywood mengatakan bahwa semakin terbangun circle kita, ah, semakin banyak teman kita, ada teman politikus, ada teman pejabat, ada teman pengusaha. Sebenarnya katanya itu adalah kita menjadikan diri kita semakin munafik. Kita semakin munafik. Nah, saya ingin mengatakan begini. Kalau Anda orang baik, tetapi tidak berhati-hati, maka itu bisa saja memperlambat Anda masuk surga. Walaupun Anda tidak melakukan kebaikan, di akhirat nanti kan pengadilan banyak. Dan kemungkinan pengadilan itu Anda dihentikan, jangan dulu masuk surga, Anda mau menjadi saksi. Ya, nah, menjadi saksi saja itu sudah azab karena menghalangi kita. Makanya jangan terlibat banyak orang. Gitu. Ditanya saja, bukankah itu memperlambat? Wah, ya saksi kan tidak, bukan kita yang terdakwa, iya, tapi kan menghambat toh, menghambat kan. Nah, contoh umpamanya, saya kasih contoh. Anda mendapatkan barang, ya kan? Barang itu dari teman Anda yang Anda percaya, pokoknya percaya, bukan 100%, 90% Anda percaya. Anda makan. Itu secara fikih Anda tidak punya dosa. Ah, kalau 90% atau dominan Anda tahu bahwa teman Anda yang ngasih itu pencuri, lalu Anda mengambilnya, maka Anda sudah mulai masuk ke makruh. Gitu? Ah, tetapi tadi ini, kembali ke yang wara. 90% Anda dominan dalam, Anda tahu, Anda berdoa, ini orang baik. Anda ambillah. Anda ambil. Secara fikih, secara syariat, Anda tidak berdosa. Anda tidak berdosa. Tetapi kewaraan Anda tidak mau mengambil, karena nanti kalau ternyata harta itu tidak jelas di akhirat, ketika di pengadilankan nanti di akhirat, Anda juga dipanggil menjadi saksi karena semua eh, apa namanya itu umpamanya dana itu kemana mengalir. Oh, ditanya, oh mengalir juga ke Ustaz Muhammad umpamanya. Oh, Ustaz Muhammad. Ditanya juga dia, kok betul dapat walaupun ditahan di pengadilan, bukankah semua itu sebuah siksaan karena menghambat kita untuk masuk surga. Ya tahu? Ya kan? Itu siksaan. Karena itu ya. Jadi saya ingin mengatakan begini. Abdullah bin Umar adalah orang yang sangat warak. Ya, orang sangat warak. Berhati-hati. Tentu saja berhati-hati dalam pergaulan. Maka dia yang meriwayatkan hadis ini. Gitu. Bisa Anda mendapatkan penjelasan yang dalam tentang mengkorelasikan makna hadis ini. Umirtu an uqatilan nas, karena secara zahirnya bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran yang mutawatir. Anda silahkan baca Fathul Bari. Fathul Bari. Ya, jadi eh, artinya kita mau baca saja hadis, tetapi beda cara kita. Kalau saya masih ingat dulu di Al-Azhar, saya masih ingat tahun 99 ya, itu Syekh Ali Jum'ah, ada muridnya itu masih mahasiswa semua biasa-biasa semua. Eh, Begitu dia, tapi dia baca saja karena kan mereka adalah dalam konteks mereka semua ustaz ya, mereka semua paham bahasa Arab. Paling satu, kalau kita membaca 10 matan, paling satu pertanyaan yang ditanyakan. Jadi baca saja. Jadi kutubus sitta itu mungkin 2 tahun bisa selesai, ya, karena dibaca dalam satu pertemuan, satu kitab, 2 kitab. Kalau kita ya tidak bisa,
Kenapa tidak bisa? Karena pemahaman kita tidak seperti pemahaman mereka. Ya, mereka sudah S1 semua menghadapkan talaki kepada karena Syekh Ali Jum' adalah musnid. Ya, ada sanadnya juga. Nah, cuma kenapa saya membaca matan hadis? Satu, kita itu di Indonesia di dalam keagamaan kita terlalu banyak seremoninya, terlalu banyak bacotnya, isinya kurang, mukadimahnya panjang, gitu. Karena itu kita menjadikan mukadimah, membiasakan diri membaca matan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sumbernya, yaitu Sahih Bukhari. Daripada kita dengar-dengar saja Sahih Bukhari, tidak pernah membaca. Kita membacanya tidak paham, kita sudah punya satu langkah. Gitu. Kalau Anda nanti menjadi mengkaji, langsung, oh, saya baca hadis itu. Anda rujuklah, dalamilah maknanya. Ya. Jadi kita mau pertama mengefisienkan waktu kita. Mukaddim itu tidak usah buang-buang banyak sekali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Kalau ada orang terlalu banyak ngomong, itu diplomasi masih level rendah. Hah? Diplomasi yang level tinggi tidak banyak ngomong. Maka dengan membaca matan hadis ini mengantarkan kita untuk lebih memahami zikir itu, pujian itu ditentukan oleh kualitas ilmu kita. Ya? Biar eh, bilang kok gula manis 1 miliar diulang, tetapi itu gula tidak menyentuh lidah karena dilapisi, dihijabi oleh plastik, ya tidak pernah terasa. Gitu. Karena itu zikir yang tertinggi adalah ketika tidak banyak ngomong. Ya, karena kenapa? Karena semua yang dilihatnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebenarnya termasuk ruh kitab Ihya Ulumuddin yang kita akan baca. Jadi hadis itu akan menjanggal ini. Kalau bukan hari ini dipertanyakan, Anda akan dipertanyakan di kemudian hari. Bagaimana penafsirannya? Bagaimana syarahnya hadis itu? Jangan lupa baca Fathul Bari. Syarhul Bukhari yang paling lengkap, paling dalam adalah Ibnu Hajar Al Asqalani. Banyak, ada puluhan syuruhul Bukhari, tapi yang paling lengkap adalah Fathul Bari. Mau segi sanadnya, dia bayangkan dia Fathul Bari itu, dia kemukakan semua matan hadis, baik versi yang sahih, versi yang hasan, versi dhaif, bahkan versi maudhu kadang, untuk membandingkan matan, membandingkan perawina dan sebagainya. Itu belum masuk ke matan. Ya. Sehingga banyak disertasi, tesis-tesis di Al-Azhar yang berhubungan dengan Fathul Bari ini. Ada yang mengkaji pendapat-pendapat tafsir Ibnu Hajar, ya. Ada banyak disertasi dalam mengkaji Fathul Bari. Saya kira demikian kita membaca hadis. Kita baca sedikit apa namanya? Ihya Ulumuddin. Penting saya sampaikan bahwa kita saja berusaha, teman-teman, kita berusaha, saya juga berusaha ya, semaksimal mungkin. Saya banyak minta waktu, tetapi saya tidak memberi malam Rabu dan subuh Jumat. Saya bilang itu orang sudah ada yang punya, tidak bisa diganggu. Selain itu, sudah ada punya pesantren, ada punya Universitas UI3, ada punya Istiqlal. Ya, jadi tidak bisa lagi kita pindah-pindah.
Kita di sini saja ya, Rabu dan Jumat. Ya, Kalau umpamanya, kalau umpamanya, semua kita sibuk, semua kita sibuk. Tapi ada waktu, enggak, kita tetap. Kalau umpamanya kita sibuk sekali, tapi ada waktu 5 menit, enggak, kita tetap Zoom, walaupun 5 menit, 3 menit. Ya, itu ya, adalah konsistensi waktu. Saya dulu di Al-Azhar, saya sebagai anak aja ya, saya berusaha kita konsisten dengan waktu ya, tetapi yang paling saya sampai bersumpah karena pernah satu kali, kalau tidak salah 2011, 2012 ya, atau 2011, 2010, saya janjian dengan profesor musyrif saya atau promotor saya terlambat 30 menit. Dia marah. Kamu dari mana? Saya itu tadi menunggu di masjid. Saya bilang, Prof maaf, saya terlambat karena iya, sesuatu saya main-main sama anak-anak hanya lupa waktu. Waktu itu saya bersumpah insya Allah, Prof, demi Allah saya tidak akan terlambat. Setiap janji saya nanti di kemudian hari. Dan itu saya tidak pernah membuat dia menunggu, ya, karena menunggu itu bagian daripada menghormati ilmu itu. Tidak, bukan kita menghormati siapa yang kita mengajari kita, tapi menghormati ilmu itu yang membawanya itu. Maka di setiap pertemuan-pertemuan itu, saya selalu berusaha konsisten dengan waktu. Kalau jam 5.00, saya bilang jam 5.00. Kalau ada perubahan, saya bilang nih 5, mungkin 7 menit, 10 menit lagi. Itu bukan saja di sini. Ya, dulu saya sering, kalau kita di Jakarta ini susah, ternyata dari Mesir kita konsisten. Di Indonesia ini, wah, eh, jam keretnya tingkat tinggi. Bahkan, ya, acara-acara selevel kementerian saja tidak bisa on time. Tidak bisa on time. Tadi saya ada Zoom, saya ada 20 menit saja. Tidak usah banyak ngomong. Teknis apa yang kita lakukan. Udah, sepakat. Jangan banyak bertanya. Semakin banyak bertanya, semakin mempersusah. Ah, lakukan saja apa yang saya sampaikan. Bagaimana? Saya bilang baca saja materi ini berurutan selesai ini baca. Berapa baris, Ustaz? Kalau saya jelaskan detailnya itu akan mempersulit Anda. Pokoknya yang penting berurut. Mau setengah halaman, mau setengah baris, mau satu kata yang penting. Itu kan umum. Hah? Mengamalkan satu teks umum lebih ringan karena kita banyak penafsiran daripada ditanya, akhirnya dibatasi. Makanya itu pertanyaan itu mempersusah diri sendiri. Amalkan saja, ya toh? Amalkan saja. Eh, itu waktu. Belajarlah waktu. Perhitungkan setiap kosong itu. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Jangankan Anda, orang-orang seperti saya saja. Ini yang biasa masih terlambat 10 menit, 15 menit. Tapi setiap terlambat 10 menit saya konfirmasi. Itu masih dianggap, wah saya dosen on time ya. On time. Jadi mahasiswa on time padahal masih biasa. Memang iya, 10.00 saya stay di kelas. Toh, saya mengatakan terlambat mahasiswa ya. Karena kenapa? Kalau kita tidak melakukan itu, tidak ada satu perubahan. Ya, tidak ada, paling tidak akan tertanam di benak mahasiswa bahwa wah, betul-betul on time ya, kosong kosong, jam 3.00 datang. Karena walaupun kecil, tapi akan satu saat mempengaruhi hidup seseorang. Jadi kalau hal-hal kecil tidak bisa kita rubah, bagaimana merubah hal-hal besar? Ada jenderal perang Amerika mengatakan, kalau tempat tidurmu saja kamu tidak bisa atur, tidak bisa bersihkan, bagaimana mengatur dan membersihkan yang lebih besar. Jadi itu saja, kita konsisten dengan waktu ini, kita sesuai dengan kemampuan kita. Ada waktu, tidak ada waktu, kita ke acara sedikit-sedikit. Yang penting kita konsisten. Kalau kita punya 5 menit saja, 10 menit, udah 10 menit saja kita bertemu, ya toh? Karena kita semua punya
di kesibukan tentang acara atau program-program lainnya. Saya kira demikian. Coba baca ya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, afdalun nasi al-mu'minul alimu allazi in ihtija ilaihi nafa'ah. Jadi sebaik-baik manusia yaitu orang mukmin yang alim yang ketika ia dibutuhkan ia memberi manfaat. Wa in istughniya anhu aghna nafsahu. Dan ketika ia sedang tidak dibutuhkan, aghna nafsahu, ia cukup dengan dirinya atau mencukupi dirinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-imanu uryanun. Sesungguhnya iman itu uryan, walibasuhu at-taqwa, dan pakaiannya adalah at-taqwa, wazinatuhu al-haya, dan perhiasannya adalah al-haya, wasamaratuhu al-ilmu, dan buahnya adalah al-ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilmi wal jihadi. Orang yang paling dekat dengan derajat kenabian adalah ahlul ilmi dan orang yang berjihad. Amma ahlul ilmi fadallun nasa ala ma ja'at bihir rusulu. Adapun ahlul ilmi, mereka menunjukkan manusia kepada apa yang datang dari Rasul. Wa amma ahlul jihadi, dan adapun ahlul jihad, fajahadu bi asyafihim. Dia berjihad dengan pedang-pedang mereka ala ma ja'at bihir rusul, atas apa yang dibawa oleh Rasul. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la mautu qabilatin aisaru min mauti alimin. Bahwasanya eh, terbunuhnya satu kabilah lebih mudah dibandingkan matinya seorang yang berilmu. Wa qala alaihi salatu wassalamu, an-nasu muadinun. Sungguhnya manusia seperti eh, Ma'adinun, anas ma'adinun. seperti Seperti kema'adini zahabi tambang. wal Anu ya. Apa madan, madan itu apa? Tembaga. bahan tembaga, bahan tambang, Hah? bahan tambang. Seperti emas dan perak. Mineral Kema'adini logam. zahabi wal fiddati. Seperti logam, logam emas dan Logam, perak. logam ya. Fahiyaruhum fil jahiliyati, hiyaruhum fil islami idza faqahu. Maka orang yang eh, baik pada masa jahiliyah, maka ia juga baik pada saat ia Islam jika ia mengetahui faqahu. Waqala Paham hadis ini? sallallahu Paham hadis ini? Iya, Bung. Ya, oke, lanjut. waqala sallallahu alaihi wasallam, yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama'i bidamil bidami syuhada'i. Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwasanya eh, tinta ulama dan darah syuhada itu ditimbang pada hari kiamat. Waqala sallallahu alaihi wasallam, man hafiza ala ummati arba'ina hadisan minas sunnati. Barang siapa yang menjaga atas umatku 40 hadis dari sunnahku, hatta yu'addiyaha ilaihim, hingga ia eh, hingga ia menyampaikan kepada mereka, kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamati. Maka aku akan memberikan syafaat baginya dan menjadi saksi pada hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man hamala min ummati man hamala min ummati arba'ina hadisan laki Allahu azza wa jalla yaumal qiyamati faqihan aliman. Barang siapa yang
membawa 40 hadis dari umatku, laki Allah azza wa jalla yaumil qiyamati faqihan aliman, maka ia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan faqih dan ilmu aliman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man man tafaqqaha fi dinillahi azza wa jalla, barang siapa yang mendalami agama Allah, kafahullahu taala ma ahammahu, maka Allah akan eh, mencukupkan apa yang ia gelisahkan, warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan memberikan ia rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Boleh bertanya, Bung? Faqala sallallahu alaihi wasallam. Ya, silakan. Em, ini Bung terkait masalah standar mi'yarul anunya Bung, mi'yarul ilminya Bung. Standar orang disebut dengan orang alim dan orang yang faqih itu seperti apa Bung? Karena kan kita ketahui Bung ada beberapa orang yang misalnya kayak di tengah masyarakat meskipun kayak cuman ikut pesantren kilat sudah dianggap orang yang ustadz atau orang yang alim, sedangkan kami ini yang bertahun-tahun di pondok pesantren tidak pernah berani menganggap diri kami sebagai orang yang alim Bung, atau orang yang fakih. Nah, Iya. standar standar orang yang disebut dengan alim dan yang fakih itu seperti apa sebenarnya Bung? Eh, Semua orang bisa berteriak-teriak menjual obat, dia mengetahui khasiatnya obat ini. Gitu. Tetapi tidak semua orang bisa membuat obat. Karena membuat obat itu mesti mengetahui takarannya. Ya, itu perumpamaan. Itulah perumpamaan ulama. Saya memberi contoh. Umpamanya Anda minum teh, ya, minum teh atau buat teh, panaskan air, beli mencampur mencampur gula dengan teh yang sudah jadi, lalu Anda rasakan, ya, Anda rasakan, lalu Anda mengatakan teh itu manis, rasanya begini-begini dan seterusnya. Itu satu hal. Ada orang membuat teh, minum teh, tidak seperti itu. Dia yang pergi menggali, mencari mata air yang jernih, menggali sumur, lalu dia pergi mencari kebun, menanam tebu, memelihara tebu, lalu dipanen, kemudian diolah menjadi gula, lalu kemudian mencari kebun, menanam, mencari biji teh, menanamnya, memeliharanya, sampai panen. Kemudian dari awal sampai akhir, dia semua melakukannya. Kemudian dia ramulah teh yang sudah jadi itu dari awal, lalu meminumnya. Bagaimana ke dalam rasanya yang pertama dengan yang kedua? Ah, orang yang mengatakan umpamanya tentang hukum sesuatu haram, karena dia mendengarkan dari ulama, berbeda dengan ulama yang mendalami ilmu dari sumbernya, mengetahui dalil-dalilnya dan sebagainya, memahami semua secara original. Itu beda yang pertama dengan yang kedua. Nah, saya mengatakan atau ulama mengatakan haram karena dia mengetahui dalilnya. Itulah disebut dengan mustahil. Ya, itu perbandingan gambaran saja tentang ulama. Demikian juga dengan orang semua bisa menjual obat. Ini ada Panadol, beli 15.000, obat panas, ada paracetamolnya. Tapi beda dengan orang yang meramunya, yang menemukannya. Ya toh? Beda kan? Demikian juga. Semua orang bisa berceramah. Justru sekarang semakin Anda komedian, ahli komedi, semakin bisa menjadi dai kondang, dai populer, ya. Karena pasar kita, ya toh? Pasar kita menginginkan begitu. Hah? Kalau Anda nggak ada humor-humornya nggak laku. Ya, apa boleh buat? Karena pasar itu, tetapi
Standar itu tidak boleh kita menikmati, tidak boleh. Kita yang mesti mempengaruhi. Kalau tidak ada yang undang ceramah, biar saja, nggak apa-apa. Kita saja mengkader calon-calon ulama yang mempengaruhi. Ya toh? Jadi Anda mendengar saja orang berceramah itu mudah menghafal, mudah ini kan. Tetapi dia tidak mengetahui. Jadi satu penampilannya seperti plastik, bunga plastik yang tidak berakar, tidak tumbuh. Itulah dai-dai yang membicarakan Islam tetapi tidak mengetahui, tidak memahami ajaran Islam. Sumber ajarannya Al-Quran dan Hadis. Dia hanya memahami Al-Quran dan Hadis dari pemahaman orang lain. Itu bukan alim, bukan alim. Dia hanya penukil, pencipta atau fashion. Gitu. Mengapa apa tadi ada hadis ya? Nanti berikutnya setiap hadis yang dibaca sebutkan derajat sanatnya dan makhrajnya. Paling tidak kan sudah ada, Anda berlandaskan ke tahqiq Al-Hafiz Al-Iraqi itu sudah cukup. Gitu. Kalau Anda mau melengkapi, ya kan ada tahriknya lagi sekarang. Supaya bertambah sedikit kualitas kita ya. Seperti hadis itu tadi. Coba lihat hadis. Yang mengatakan bahwa orang yang berilmu itu dekat dengan Nabi kan? Coba baca tes hadisnya tadi itu. Sebelum akrabun nasi min darajatin nubuwah, yaitu ahlul ilmi wal jihadi. Coba lihat derajat hadisnya ini. 8 Abu Naim fil al-Afiyah bisnadin dhaif. Terlepas dari sanadnya dhaif, tapi makna hadis ini akrabun nasi ilan nubuwati al-alimu wal jihadu, dia didukung oleh ayat Al-Quran loh. Apa dalilnya? May yuti'illah wa rasulah. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya? Faulaika ma'allazina may yuti'illah wa rasulah. Faulaika ma'allazina amallahu alaihim. Maka Allah menjadikan satu kelompok nih. Maka mereka itu termasuk orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Minan nabiyina, dari para nabi. Siapa lagi? Wasiddiqina. Wasiddiqina. Siapa itu wasiddiqin? Siapa wasiddiqin? Orang alim. Gitu. Tadi itu saya sebutkan tentang teh. Itu yang kedua, dia menanam teh sendiri. Itulah siddiqin. Itu siddiqin itu. Siapa itu siddiqin? Ya, siddiqin adalah orang yang sudah level membenarkan karena sudah sampai ilmu yakin. Saya coba lihat derajatnya nih. Ini derajat ilmu nih, derajat ilmu. Ada namanya al-yakin. Ada hakul yakin. Ada ainul yakin. Itu yang tertinggi. Itu apa ayatnya dalam Al-Quran itu? Yang ada ainul yakin. Saya kasih contoh. Ini nanti akan Anda dapatkan nanti dalam Ihya Ulumuddin. Contoh. Di dalam derajat atau kualitas ilmu kita. Ya toh? Satu ini ilmu semua nih, tapi ilmu kan berlevel-level. Anda nanti yang hadir di sini menceritakan kepada temannya. Tadi saya ketemu Ustaz Salahuddin,
mengajarkan ini dan itu. Bahkan Anda sebutkan ada kitab di belakangnya, pakai baju putih, baju songkok ya. Anda itu satu ilmu karena Anda berhadapan secara Zoom, ya toh? Mendengar suara, melihat wajah, belum tidak langsung. Itu level pertama, disebut dengan yakin. Ada hakul yakin, dia tidak seperti Anda. Ya. Tapi dia berada di samping saya, samping kamar saya. Dia mendengar langsung suara saya. Hmm? Bahkan udara yang saya pakai sama. Itu hakul yakin. Ainul yakin adalah dia tidak bukan yang pertama dan bukan kedua. Tapi dia ikut bersama saya dalam meja ini nih. Nah, ilmu yang pertama adalah seperti orang yang memindahkan air dari sumur ke tungku atau ke ember, menukil perkataan orang. Yang ketiga, dia tidak menukil karena dia sudah mencapai siddiqin, ainul yakin. Apakah dia bisa ungkapkan apa yang dilihat semua? Tidak, dia tidak bisa. Itulah as-siddiqin dalam pembacaan Al-Quran. As-siddiqin wasyuhada. Nah, gitu. Masih adakah pembenaran? Ya, Anda umpamanya mendapatkan berita dari orang, jangankan eh, Anda mendapatkan berita dari seorang yang ya teman Anda kan membenarkan kan? Bagaimana kalau Anda menerima berita dari 10 orang yang tidak pernah Anda ketahui berbohong, bahkan Anda tahu bagaimana derajatnya kira-kira? Tentu berbeda. Makanya hadis ini sanadnya dhaif, tetapi maknanya betul, gitu. Jadi ada itu hadis, lupa kitabnya. Ya, al ahadis atau al riwayat al masyhura ya tanakal ulama yang tetapi tidak ada sanadnya. Banyak hadis begitu, banyak hadis. Termasuk juga itulah anunya. Termasuk juga man arafa nafsahu arafa rabbahu, ya. Itu tidak ada sanadnya itu secara lafaz ya. Tetapi itu benar, maknanya betul. Ah, cuma itu tadi maknanya betul. Walaupun maknanya betul, itu bukan sebuah dasar yang sah untuk mengklaim bahwa itu sabda Rasulullah. Walaupun benar, ya. Makanya ini sebagai seorang alim mesti hati-hati, ya. Jangan hadis-hadis dhaif jangan disebutkan di dalam ceramah-ceramah kecuali dijelaskan derajatnya. Ya. Kalau hadis sahih tidak perlu. Ya. Karena kalau ada yang mengamalkannya, ya kan memang hadisnya sahih. Apalagi mutawatir. Tapi kalau hadis dhaif, hati-hati. Apalagi kalau maudhu. Anda masuk dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyata'awwa maq'adahu 'alan nar. Itu hadis sahih loh. Siapa yang berdusta kepada aku, berdusta atas namaku ya, maka dia telah memboking tempatnya di neraka. Ya hati. Maudhu. Tetapi ini hadis. Jadi kalau ada hadis begini, sanaduhu dhaifun walakin namatnuhu sahihun. Jadi jangan serta-merta mengatakan, wah ini benar ini, sabda Rasulullah ini. Ya, kita mesti hati-hati. Pemilihan teks itu, karena jangan sampai kita kena pasal. Ya, kena pasal. Apa? Ada pasal akhirat. Bukan pasal undang-undang dunia.
Tapi kalau kita mengatakan isanaduhu dhaifun walakin matnuhu sahihun kama qalahu ta'ala fil Qur'an may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina minan nabiyyina was-siddiqina. Siapa lagi selain was-siddiqin? Wasyuhada'i. Siapa apa disebutkan di situ? Was-siddiqina wasyuhada'i was-solihina wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah sebaik-baik apa? Teman. Allah Allah menjadikan satu kelompok. Kan mengatakan mayyutiillah war rasulah faulaika ma'allazina, maka mereka itu satu, bahkan bukan saja akrab. Mana yang lebih dekat akrab daripada al-ma'iyyah? Bersama. Bersama dengan apa? Bersama dengan Nabi, bersama as-siddiqin, asyhada. Bahkan ya akrab lebih lebih lagi ayat Al-Quran ini daripada hadis. Jadi kalau ada hadis-hadis seperti ini, kita tetap mengatakan sanaduhu dhaifun indah min halafid al-Iraqi. Karena bukan kita yang telah meneliti. Makanya teliti juga karena siapa tahu ada sebenarnya dhaif di sini sahih. Banyak itu ulama Az-Zahabi banyak ada juga hadisnya Az-Zahabi saya dhaifkan ya karena itu hasil penelitian saya. Ya toh. Nah, ya kan? Jadi nanti supaya bertambah lebih sedikit. Eh, kan tidak perlu Anda mengkaji karena kalau Anda mengkaji meneliti ya susah itu paling satu riwayat 1 minggu. Saya dulu saya pernah mencari perawi. Saya 1 minggu saya duduk mencari satu perawi. Hah, tahu apa hasilnya? Aku bilang lam akif alaih. Saya tidak menemukannya. Jadi berbeda kalau orang yang tidak melakukan penelitian lam akif bobotnya dengan orang yang melakukan penelitian membaca ratusan kitab, bahkan ribuan kitab lalu dia mengatakan lam akif alaih. Ya toh? Berbeda bobotnya itu kalau orang yang tidak melakukan penelitian. Kalau saya tidak tahu. Eh, Jadi itulah dikatakan ketidaktahuannya orang berilmu adalah ilmu. Hah? Apa ilmunya ya? Ilmunya orang itu tidak masyhur. Ini kita sudah baca kitab ini 100, 200 kita tidak ada orang itu disebut siapa. Berarti orang itu nggak masyhur lah. Tapi kalau orang bodoh mengatakan tidak tahu, bukan ilmu lah. Gitu. Kalau muhadis yang eh, menghafal puluhan ribu hadis lalu mengatakan wah hadis riwayat itu aku tidak tahu berbobot itu ilmu itu menunjukkan paling tidak wah riwayatnya tidak masyhur gitu itu ilmu juga makanya perkataan orang berilmu saya tidak tahu lam itu ilmu eh, diamnya orang berilmu ilmu. Jangan juga wah saya tidak mau bertanya itu kan dia mau kalau katanya supaya tampil sebagai orang alim dan kata orang berilmu itu banyak diam belum tentu juga siapa yang diam kalau diamnya orang bodoh tanda kebodohan tapi kalau diamnya sukutul ulama adalah bukankah di dalam Islam itu ada namanya eh, apa namanya itu al-wuquh itu juga ilmu kan. Eh, Jadi diamnya ulama atau diamnya itu ikrarun. Karena kalau dia membantah dia akan ngomong. Nah, itu bagian daripada hukum. Itu kan hadis. Ada ada macam-macamnya toh. Ada sukutun Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam toh. Nah, orang begitu. kemudian eh,
dalalatul hadithul qawli adallu min haitsul makna min hadithil fi'li. Gitu. Kalau Nabi mengatakan sesuatu, itu artinya lebih asrah daripada perbuatan Nabi. Kalau Nabi mengatakan, lakukan ini sunnah, berarti itu ada. Tapi kalau Nabi melakukan, wah belum tentu juga. Anda saja tafsir-tafsirkan tuh perbuatan Nabi itu. Hah? Makanya ada hadis seperti umpamanya sholat tasbih. Gitu. Sholat tasbih itu kan dalilnya dasarnya itu ada yang mendaifkan. Hah? Ada yang tahu hadisnya sholat tasbih? Yang Kurang tahu. ya itu orang banyak udah lah kok. Ya tidak apa-apa juga. Tetapi kan ribut-ribut kepada yang rumit-rumit, yang samar-samar, padahal ada yang terang-terang tidak dilakukan. Jadi terkadang kita memang suka heboh-hebohan ya, berdebat. Tidak usah, kalau gaduh-gaduh tidak usah buat saja salat tahajud atau apalah, banyak yang jelas-jelas salat sunnah yang terang-terang dalilnya kan. Nah, itu ada yang mengatakan bahwa itu Nabi mengatakan itu tetapi tidak pernah dilakukan. Jadi kalau kita berbicara masalah usul fikih, hadithul qawli adallu min hadithil fi'li. Jadi kalau saya mengatakan umpamanya, Anda melihat saya makan tebu, lalu Anda juga mau mengikuti karena tidak, belum tentu itu syariat ya. Tapi kalau Nabi mengatakan, hei, kau makan tebu, mana yang lebih dari segi petunjuk makna perintahnya? Tentu saja hadisul qauli, ya tahu? Hadisul qauli. Adakah hadis qaulinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tarwih? Tidak Tidak ada, ada, Bung. tidak ada. Itu, karena banyak perbedaan di situ. Yang adalah hadisul fi'li, ya kan? Hadisul fi'li. Sudah kemana tadi pembahasan kita ini? Tentang hadis ya, akrabun nasi min darajatin nubuwah. Jadi itu tadi saya mau sampaikan, nanti baca derajat hadis seperti di bawah ini bagus nih. Supaya bertambah sedikit kita itu. Supaya Iya, Bung. ada modal untuk membantah ini saudara-saudara kita dari Salafiyah, dari Wahabi ini kan dia benci Ihya Ulumuddin. Sebenarnya dia benci Ihya Ulumuddin itu karena filsafat bagi mereka haram, mantik haram, sedangkan eh, sedangkan Al-Ghazali kan ya ahli filsafat ya, ahli mantik. Ikut-ikut juga nih dibenci-benci nih Ihya Ulumuddin nih. Karena ikut-ikut juga ini padahal itulah anunya. Dia mentahsir ya, mewaspadai kita untuk jangan membaca Ihya Ulumuddin. Wah, padahal banyak ilmu di dalamnya. Ulama-ulama besar saja mengakuinya. Baik sesamanya amal Imam Al-Ghazali, demikian juga setelahnya. Sehingga disebut satu-satunya di antara banyak ulama adalah disebut dengan apa? Hujjatul Islam. Seperti yang saya sampaikan dulu, siapa? Al-Maraghi mengatakan, kalau kita menyebut nama ulama, pasti muncul bidang spesifik yang dikuasainya. Seperti kita menyebut umpamanya Imam Bukhari, dia ahli hadis. Kita menyebut At-Tabari, dia ahli tafsir. Kita menyebut siapa namanya? Asy-Syafi'i adalah ulama mazhab fikih, pendiri apa namanya? Tetapi Al-Ghazali ketika namanya disebut, kita tidak tahu spesifik bidang apa yang dikuasai karena dia menguasai semuanya. Dia menguasai semua. Karena itu disebut dengan Hujatul Islam. Boleh-bolehnya ya,
baru tidak, maksudnya lihat-lihat juga ya. Ya, kita ini makanya jangan jangan membenci orang karena pribadinya, karena kebencian yang berlebihan itu merembes semua ke hal-hal yang bermanfaat sebenarnya juga jadi kita benci. Mantik, bagaimana dia menghukumi mantik haram padahal dia tidak pelajari? Semestinya dilakukan apa yang dilakukan dulu oleh siapa? Al-Ghazali. Al-Ghazali, dia ahli filsafat, mendalami filsafat, dia kuasai filsafat, sampai dia mendapat semua ahli filsafat. Lalu dia membuat kitabnya Tahafutul Falsafah. Ya? Kalau ini banyak orang sudah didoktrin, itu bukan ilmu, bukan doktrin. Jangan baca ini. Semestinya itu dibaca. Hah? Ya. Al-Quran itu mengajarkan kita itu liberal, membaca yang jelek-jelek. Hah? Coba Al-Quran mengajar kita. Eh, Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim kan perjalanan intelektualnya, wah ini Tuhan saya, ini Tuhan saya kan. Dia mengatakan bintang Tuhan. Bukan itu kekafiran itu. Kamu itu adalah perjalanan intelektual, ya. Mesti Anda mencicipi semua, rasa semua langsung. Jangan membenci sesuatu karena mendengarkan orang lain, membenci karena ikut-ikut membenci. Itu kebencian buta itu. Dalami semua tentang Wahabi umpamanya atau apalah, lalu mencari kesimpulan juga, ya toh. Jangan ikut-ikutan. Ya, tetapi tidak apa-apa. Untuk sementara kita ikut-ikutan dulu ke Al-Hafidh Al-Iraqi bahwa hadis ini sanadnya dhaif. Ya, ya toh, karena kita belum jalan. Saya kira demikian dulu pertemuan kita ya pada kesempatan ini. Kebetulan besok pagi saya ada acara. Iya, Bung. Baik, eh, apa tadi pertanyaannya? Sudah terjawab? Anu, lumayan, Bung. Sudah ada sedikit Oh, gambaran. pertanyaannya tentang ilmu ya, orang alim ya. Tak, saya kira gambarannya begitulah tadi. Iya, Bung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Siapa lagi nanti Jumat? Oh, Hairul. Adnan. Adnan. Ada Adnan kah? Keluar meeting kayaknya. Oh, oke, oke. Baru-baru tadi ada kita. Hairul, Hairul. Kirim file tak, kirim file Ihya Ulumuddin di grup. Iya, Deng, iya, Deng. Bisa kapan dimatikan rekamannya, Deng? Oh, saya kayak yang urus kah? Kamu ketemu. Ya, siapa yang host? Oh, jadi Gosipin dari kita tadi, Deng. Kurang bagus jaringan tadi. dan dulu bagaimana caranya ini dihentikan ini? Oh, oke, oke.